Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfiani dengan NIM akhir 153. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah kewirausahaan. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama kewirausahaan, yang kedua mengubah pola pikir atau mindset, yang ketiga berpikir kreatif, yang keempat resiko dalam berbisnis, dan yang kelima kepemimpinan yang baik. Materi yang pertama yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan dan menjalankan suatu bisnis atau usaha. Dalam arti lain, kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang, dengan berbagai resiko yang mungkin akan dihadapi. Sedangkan wirausaha adalah orang yang mengelola atau menjalankan dan berani menanggung segala resiko dalam menciptakan suatu peluang usaha yang baru. Inti dalam berbisnis harus ada 3, yaitu yang pertama produk, yang kedua market atau pasar, dan yang ketiga uang atau modal. Keberanian untuk melakukan bisnis kewirausahaan. Yang pertama, berani tantangan, yang kedua adanya peluang, yang ketiga berani eksekusi, yang keempat refresh otak, reset pikiran, yang kelima visi besar, konsisten pada tujuan. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, berkomitmen tinggi. Yang kedua, memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, motivasi berprestasi. Yang keenam, memiliki daya kreativitas tanpa batas. Yang ketujuh, berani mengambil resiko. Dan yang kedelapan, mandiri dan realistis. Yang kesembilan, berorientasi pada masa depan. Dan yang ke-10 selalu optimis. Langkah-langkah menjadi wirausahawan muslim yang profesional. Yang pertama niat, selanjutnya tawakal, jujur, bersyukur, dan sedekah. Atau yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu sidik, benar dan jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, argumentatif atau komunikatif, dan fatonah, cerdas dan bijaksana. Contoh wirausahawan yang sukses. Salah satunya yaitu Edward Tirtanata dan James Prananto. Pada awalnya, Edward Tirtanata dan James Prananto melihat ada masalah kesenjangan antara kedai kopi kecil dengan kafe kelas atas. Karena masalah itulah tercetus ide untuk membangun kopi kenangan menjadi alternatif untuk menikmati kopi yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Edward Tirtanata dan James Prananto untuk kesuksesan dari kopi kenangan, yaitu yang pertama, kejelian melihat peluang dari kebiasaan minum kopi orang Indonesia. Yang kedua, memahami konsumen yang menyasar kepada anak muda. Yang ketiga, melakukan inovasi dengan penamaan produk yang unik agar lebih akrab dengan para konsumen. Yang keempat, melakukan eksperimen dalam produk development dengan menciptakan produk kopi dengan varian baru. Yang kelima, memanfaatkan sosial media marketing yang sesuai dengan pangsa pasar konsumen. Yang keenam, menjaga kualitas bahan baku serta proses produksi. Dengan langkah tersebut, kopi kenangan saat ini telah memiliki 600 gerai di 45 kota di dalam negeri maupun luar negeri, serta berhasil menjual 3 juta gelas kopi setiap bulannya. Dengan kesuksesan tersebut, kopi kenangan mendapatkan suntikan dana seri C yang memiliki nilai valuasi mencapai USD 333 juta atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Materi yang kedua yaitu pola pikir dalam berwirausaha. Definisi berpikir perubahan. Berpikir perubahan adalah berpikir inovasi dan mencoba hal baru untuk berpindah dari posisi awal ke posisi yang lebih baik.
Dalam berpikir perubahan, seseorang diharapkan memiliki pola pikir yang produktif. Pola pikir seperti inilah yang akan menciptakan ide-ide baru sekaligus dapat membuat seseorang bisa melangkah lebih jauh lagi dalam mengeksplorasi kemampuannya. Selanjutnya, mengapa berpikir perubahan sebagai faktor utama untuk menjadi wirausahawan? Karena manfaat yang bisa didapatkan dari berpikir perubahan antara lain meningkatkan kemampuan berkreasi dalam diri, merubah kebiasaan yang mungkin dahulunya tidak baik menjadi lebih baik, memotivasi untuk mencoba hal baru yang lebih bermanfaat, membuat orang semakin percaya diri dalam menjalani kehidupan, meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah, dan meningkatkan penghasilan. Mengubah mindset seorang wirausaha. Yang pertama, lihat tantangan sebagai peluang. Yang kedua, tumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, banyak belajar dan membaca. Yang keempat, mempunyai jiwa mandiri. Yang kelima, berpikir kreatif, yang artinya mau berpikir, memunculkan ide-ide baru, keunikan, dan berbeda dari yang lain. Yang keenam, inovatif. Yang ketujuh, ikuti pelatihan untuk pengembangan diri. Dan yang terakhir, siap dan berani untuk gagal atau berani mengambil resiko. Contoh kasusnya, contoh berpikir perubahan, yaitu seorang karyawan yang dulu sering disuruh-suruh kini menjadi seorang wirausaha yang sukses karena ada upaya untuk merubah pola pikir yang bisa membuatnya lebih baik. Contoh lainnya seperti mengubah pola pikir kepada Allah. Pola pikir seseorang ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuannya. Kita menganggap pola pikir mereka salah, karena kita mengalami pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dengan orang lain. Seperti kita menganggap Tuhan kejam karena pengalaman hidupnya pahit. Tuhan seperti diktator atau polisi yang mengharuskan manusia mengikuti perintah-perintah yang sudah diberikan dan mengawasi dengan ketat sehingga ketika kita melanggar, maka yang menanti kita sebagai balasannya adalah neraka jahanam. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Materi yang ketiga yaitu berpikir kreatif. Pengertian berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah cara berpikir yang dimiliki oleh seseorang dengan tujuan untuk menciptakan ide-ide atau hal-hal yang baru atau berbeda dari yang lain. Perlunya memahami berpikir kreatif. Berpikir kreatif sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Berpikir kreatif sangat penting karena memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Yang pertama, menciptakan solusi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan inovasi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang keenam, meningkatkan kepuasan kerja. Batasan kreativitas bisnis dalam Islam. Batasan dalam berbisnis berdasarkan fikih muamalah yaitu yang pertama, larangan menimbun harta. Yang kedua, larangan menetapkan harga sendiri. Yang ketiga, larangan menetapkan harga di bawah pasar. Yang keempat, larangan jual beli yang bersyarat atau ta'aluk. Perilaku wirausaha muslim dalam berwirausaha sesuai dengan bisnis berbasis syariah. Yang pertama, ketakwaan. Yang kedua, cara melayani pembeli dengan ramah. Yang ketiga, sikap amanah. Yang keempat, kebaikannya atau aksyid. Yang kelima, bermurah hati dan menjaga hubungan baik. Materi yang keempat yaitu resiko dalam bisnis. Pengertian resiko dalam bisnis. Resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Sedangkan pengertian resiko dalam bisnis adalah resiko yang dihadapi perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan produk mereka yang beredar di pasar. Cara mengukur batas risiko dalam bisnis melibatkan sejumlah langkah. Yang pertama, analisis historis.
yaitu analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Yang kedua, analisis skala resiko. Yang ketiga, penilaian keuangan, yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Yang keempat, konsultasi dengan ahli. Cara mengantisipasi segala resiko dalam ajaran Islam. Manajemen Islami telah memberikan solusi untuk mengurangi tingkat resiko dalam ketidakpastian tersebut, yaitu dengan menggunakan 3 level pendekatan rancang bangun ekonomi syariah. Yang pertama sebagai pondasi, yaitu tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Level kedua yaitu tiang atau pilar, terdiri dari multiple ownership, freedom to act, dan social justice. Yang ketiga, level terakhir merupakan atap bangunan, yaitu akhlak yang mulia. Contoh resiko dalam bisnis. Yang pertama, berdasarkan kerugian yang diperoleh. Dibagi menjadi resiko spekulatif dan resiko murni. Contoh resiko usaha yang tergolong resiko spekulatif, misalnya pembelian saham. Contoh dari resiko murni disebabkan oleh bencana alam, pencurian, break even, kecelakaan, atau kebakaran. Yang kedua, berdasarkan kontrol usaha. Dibagi menjadi 2, yaitu resiko usaha yang bisa dikendalikan dan resiko usaha yang tidak bisa dikendalikan. Contoh resiko usaha yang tidak bisa dikendalikan adalah resiko yang bersifat tidak bisa diprediksi seperti bencana alam. Materi yang terakhir yaitu kepemimpinan dalam bisnis. Pengertian kepemimpinan dalam bisnis. Kepemimpinan dalam bisnis merupakan proses yang akan dijalankan seorang pemimpin bisnis dalam menentukan visi dan misi organisasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi dengan kreatif dan inovatif. Karakter pemimpin bisnis yang baik. Yang pertama, memiliki integritas. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, dapat bekerja sama dalam tim. Yang keempat, dapat mendelegasikan. Yang kelima, sadar diri. Yang keenam, dapat belajar dengan cepat. Yang ketujuh, dapat diandalkan. Yang kedelapan, memiliki empati. Yang kesembilan, menghargai orang lain. Dan yang kesepuluh, bertanggung jawab. Kepemimpinan bisnis dalam ajaran Islam. Kepemimpinan bisnis Islam harus menerapkan prinsip-prinsip Islam, baik dalam hal moral, etika, tanggung jawab, dan lainnya. Keempat, model kepemimpinan Rasulullah yakni syidik, amanah, tablik, dan fatonah adalah sebuah sifat dan karakter yang terbaik untuk dijadikan tauladan dalam mengembangkan potensi kepemimpinan individu maupun kelompok. Keempat sifat tersebut adalah satu kesatuan yang sinergis dan saling melengkapi. Variabel dari sifat-sifat tersebut sudah teruji kesuksesannya sebagaimana suksesnya para nabi dan rasul Allah. Bisnis dilakukan untuk terus melakukan inovasi yang baru, sehingga ketika usaha tersebut mengalami kerugian, pemimpin serta karyawan melakukan musyawarah untuk mendapatkan inovasi-inovasi terbaru untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh kepemimpinan yang baik. Contoh kepemimpinan yang baik dalam bisnis adalah seorang pemimpin yang memimpin dengan contoh, memotivasi timnya, dan memiliki visi yang jelas. Mereka berkomunikasi dengan efektif, mendengarkan anggota tim, dan memberikan dukungan serta pengembangan karir. Pemimpin yang baik juga mengambil keputusan dengan bijak, menghadapi tantangan dengan ketenangan, dan bertanggung jawab atas kesalahan. Mereka memperhatikan etika bisnis, mengutamakan keadilan, dan peduli terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Pemimpin seperti ini mampu membangun budaya kerja yang positif dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi kesuksesan bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.